sederhana, kemudian secara osmosis, khas-khasnya saja, ya. Mediasi oleh saluran atau channel mediated, kemudian carrier mediated. Biasanya carrier mediated itu sama dengan pompa pump. Kemudian ada pemindah vesikular atau vesikel, itu yang dikenal sebagai vesicular transport. Yang ada endositosis dengan ada exositosis. Yang harus kalian tahu ini juga adalah bagaimana mekanisme dari masing-masing ini, fagositosis, spinositosis, sama mediasi reseptor atau reseptor mediated endositosis, kayak gitu. Oke, jadi itu kalau untuk pengangkutan transmembran. Kemudian untuk modifikasi membran sel, modifikasi membran sel itu paling secara umum saja, ya. Untuk mikrofili dengan silia, dia akan berada di bagian apikal sel, pada bagian atas sel. Kemudian proses interdigitasi itu dia berada pada bagian lateral dan pada bagian basal sel. Terus bertanya. Revisi. Kenapa sih kayaknya kayak gini? Jadi secara khasnya saja. Jadi kalau kalian nonton videonya sama pelajari baik-baik itu PDF-nya, slide-nya itu gampang saja pada saat kita kalian ujian, ya. Kemudian tautan sel atau cell junction itu karakteristik masing-masing dari ini. Occludence junction, adherent junction, sama gap junction. Kemudian jadi untuk membran sel cuma seperti itu saja, ya. Kemudian untuk sitoplasma itu kalian harus tahu ini karakteristiknya dari masing-masing organel-organel yang ada. Mitokondria seperti apa, aparatus Golgi, retikulum endoplasma, kemudian ribosom pasti berhubungan dengan retikulum endoplasma kasar, kemudian lisosom bagaimana, peroksisom bagaimana. Selain karakteristiknya, kalian harus bisa tahu bagaimana mekanisme atau fungsi struktur tersebut melakukan fungsinya, bagaimana mekanisme fungsinya, ya. Pelajari gambar-gambar yang ada, pelajari gambar-gambar yang saya terangkan gambarnya, fungsi dari masing-masing struktur ini. Misalnya pada fungsi aparatus Golgi, ada juga fungsi lisosom yang ada gambar-gambarnya. Kemudian sitoskeleton. Kalau sitoskeleton itu ada 3 toh, kalian sudah tahu kalau sitoskeleton ada 3, ada mikrotubulus, ada mikrofilamen, sama filamen sedang atau filamen intermediate. Nah, kalian harus tahu perbedaan antara masing-masing sitoskeleton ini, atau ada summary-nya atau ada tabelnya. Ini kalian pelajari masing-masing. Ini sudah mencakup karakteristik masing-masing sitoskeleton, ya. Misalnya kalau mikrotubulus, subunit yang menyusunnya itu adalah heterodimers alfa beta tubulin. Kemudian mikrofilamen G-aktin monomers. Kemudian filamen intermediate dia terdiri dari tetramer yang terdiri dari 2 dimers yang seperti ada 2 batang kayak gitu, ya. Jadi pelajari masing-masing karakteristiknya. Oke, kemudian tadi, ya, untuk inklusi atau pigmen makanan saya tidak bahas, ya, karena saya tidak bahas pada saat video maupun pada saat modul. Oke. Kemudian terakhir nukleus itu mungkin kelihatan agak banyak, tapi sebenarnya enggak. Kalau kalian tahu secara detailnya saja, struktur dari nukleus itu cuma ada 3, membran nukleus, kemudian inti sel, ya, anak inti sel atau nukleolus atau nukleoli, kemudian kromatin. Kemudian siklus sel yang terdiri dari mitosis dan meiosis. Kemudian kematian sel, mekanismenya, apa khas dari nekrosis dan apa khasnya dari apoptosis. Untuk
sel itu kalian harus tahu yang mana fase-fasenya ya. Mulai dari interfase itu terbagi menjadi G1 phase atau fase G1, kemudian fase S, kemudian fase G2, kemudian dia lanjut ke fase mitosis. Kemudian mitosis itu kalian sudah tahu toh, terdiri dari 4 fase, mulai dari profase, metafase, anafase, telofase. Gitu. Khas-khasnya seperti apa? Ada di video dan ada di slide. Iya dok. Kemudian untuk meiosis juga harus kalian tahu, karena pada meiosis itu ada beberapa perbedaan dengan mitosis, ya, terutama pada fase pertama yaitu profase yang pertama. Dan meiosis ada 2 kali, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, yang paling utama terjadi menimbulkan variasi genetik itu adalah pada meiosis pertama, ya, terutama pada profase 1 yang terdiri dari beberapa tahap itu, ya, mulai dari zigoten sampai terakhir diakinesis. Oke, itu untuk mengingatkan saja pada kalian materi pada sitologi. Jadi sudah jelas di sini membran sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Oke. Kemudian apa lagi ya? Nah, misalnya kalau ini kan sudah jelas toh komponen nukleus, kemudian siklus selnya seperti ini. Apa-apa yang diterangkan di siklus sel itu. Kemudian bagaimana proses-proses yang ada pada mitosis, mulai dari profase, metafase, anafase, telofase. Dan juga pada saat interfase itu paling gampang lah interfase, karena semuanya tampak bagus ya di sini ya. Kemudian jangan lupa juga bahwa pada siklus sel itu terdapat yang dikenal sebagai ada checkpoint, pos pemeriksaan ada 3 tempat, mulai dari antara G1 sampai S itu untuk menyiapkan replikasi DNA, apakah nutrisinya bagus, ukuran dari selnya bagus, atau lingkungan sekitarnya bisa untuk melakukan replikasi DNA. Kemudian apakah DNA sebelum masuk ke fase S itu dalam keadaan yang intak atau bagus, dalam keadaan yang bagus. Kemudian checkpoint yang kedua atau pos pemeriksaan kedua itu berada pada antara G2 dengan mitosis, di mana pada G2 ini dicek apakah DNA yang sudah komplit pada setelah terjadi ini G2 ini apakah sudah komplit. Kalau sudah komplit, sudah terjadi duplikasi ya atau replikasi, maka dia akan masuk ke fase M. Checkpointnya di fase M lagi. Apakah pada saat fase M sudah terjadi DNA yang kok nge-lag? Melekat pada mitotic spindle atau tidak, kayak gitu, atau sudah bersiap untuk melakukan proses sitokinesis. Nah, ini perbedaan antara nekrosis dengan apoptosis. Ya, ini untuk nekrosis ada beberapa tahap, kemudian apoptosis itu ada beberapa tahap. Itu yang perbedaannya yang harus kalian tahu. Nah, saya sudah terangkan dulu untuk apalagi mengingatkan kembali. Kira-kira sekarang kita bentuknya seperti diskusi ya. Kira-kira apa yang kalian ingin tanyakan di sini? Apa yang kurang jelas pada saat kita penjelasan modul dan juga pada saat ada kalian nonton video. Tapi saya lihat videonya ada yang banyak yang belum, dari 200 sekian ya, baru 50-an yang nonton. Artinya mungkin kalian tidak nonton video, tapi kalian cuma baca slide, itu pasti akan menyulitkan ya. Lebih bagus kalian menonton video supaya bisa mengetahui itu. Videonya juga tidak terlalu susah. Yang mana yang kalian mau nonton itu yang kalian mau nonton. Jadi sudah ada terbagi-bagi menjadi 7 video, jadi agak mudah untuk menentukan yang mana yang kalian mau nonton. Ya. Iya, Oke. Dari 31 orang ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan ya untuk materi sitologi? Apa yang kurang jelas supaya saya bisa jelaskan orang itu secara jelaskan secara singkat saja.
Tidak ada dok, muka revisi. Ya, silakan. Sel karakteristik dari masing-masing tentang sel dok. Masih kurang paham. Siapa? Siapa dek? Tentang tautan sel dok. Tautan sel. Nah, kalau untuk tautan sel itu Aduh, di ghosting. Di mana-mana di ghosting, ya Allah. sudah kelihatan dek? Iya dok. Ya. Jadi kalau untuk tautan sel itu sebenarnya tautan sel di psikologi itu sedikit saja yang diterangkan. Yang lebih banyak itu adalah pada jaringan epitel, ya. Asan dok. Jaringan epitel itu lebih banyak diterangkan tentang tautan sel. Jadi sebaiknya sebenarnya kayaknya itu hari di bagian jaringan epitel. Yang kalau untuk histologi itu cuma menerangkan saja untuk tautan sel itu hanya ada tiga jenis tautan sel, yaitu tautan kedak, ya, taut kedak atau occludent junction, kemudian taut lekat atau adherent junction, dan kemudian gap junction atau apa lagi, taut salur, kayak gitu ya. Kalau untuk occludent junction itu terdiri dari dua jenis, yaitu zonula occludent dengan fascia occludent. Yang penting di sini adalah kalau zonula occludent junction itu dia mirip dengan misalnya tegel-tegel di rumah kalian. Di antara tegel itu kalian analogkan dengan satu sel, ya. Satu tegel dengan sel lain itu ada antaranya itu yang merupakan suatu batas antar sel, kayak gitu. Kemudian tautan sel ini, occludent junction ini fungsinya adalah melekatkan antara satu tegel dengan tegel lain. Misalnya dikasih di situ men, ya, mirip dengan occludent junction ini. Jadi dia berada di antaranya. Jadi dia tidak memberikan hubungan antara satu sel dengan sel yang lain, gitu. Paham? Ya. Nah, itu ada dua tipe, ada zonula dengan fascia. Kalau yang merupakan zonula occludent itu bentuknya seperti sarang tawon. Nah, kalau di praktikum itu kalian bisa lihat dia sebagai terminal bars atau spurious stem. Kalian sudah lihat toh? Tunggu dulu nah, saya mengawas ini, mau dulu foto-foto dulu bukti. Bentar ya. Iya dok. Deh, double D face dokter. Insyaallah. Mari dong. Wih, udah balik. Astaga. Fokus lagi. Ya, jadi itu toh. Jadi seperti sarang tawon yang kalian lihat itu terminal bars pada praktikum. Tuh, jadi antara ini satu sel dengan sel lain. Nah, ini yang dikenal sebagai tight junction, yang kalian lihat sebagai sarang tawon. Kemudian fascia occludent bentuknya lempeng, kemudian bagian tengah berada di tengah-tengah sel, biasanya pada pembuluh darah. Kemudian untuk adherent junction itu taut lekat, jadi untuk melekatkan, jadi bukan untuk betul-betul bikin kedak, tapi untuk melekatkan. Biasanya itu berada pada bagian yang ada yang dikenal sebagai desmosom. Kalian ingat pada saat praktikum ada yang dikenal sebagai tonofibril? Iya dok. Tonofibril.
pada bagian stratum spinosum ya, pada epithel berlapis keteng bertanduk. Itu pada bagian stratum spinosum ada kayak rigi-rigi itu adalah adherent junction atau desmosom yang kayak gini. Misalnya ini satu sel, kemudian ini sel yang lain, dia berada di antaranya. Dan kalau secara teori yang saya ajarkan itu bahwa untuk tautan sel untuk adherent junction ini ada 4 struktur yang berkaitan di sini. Ada yang dikenal sebagai plak sitoplasmik, ya. Kemudian ada yang dikenal sebagai filamen dari sitoskeleton. Kemudian ada yang dikenal sebagai apalagi satu sel dengan sel yang lain atau plasma membran. Kemudian ada yang dikenal sebagai filamen ekstraseluler atau biasa dikenal sebagai filamen linkers. Itu untuk tautan sel. Untuk adherent junction, fungsinya mengatur lumen pada pembuluh darah, jadi bisa berkontriksi, bisa dilatasi, kemudian mengatur ketegangan membran sel karena dia ada di antaranya toh, jadi dia bisa mengatur ketegangan membran sel, mengatur kontraksi sel bagian atasnya, bagian apikal sel. Terakhir ini adalah gap junction. Kalau gap junction, gap itu kan kayak salur-salur ya, kayak pore. Toh ini kayak apalagi namanya lubang-lubang gitu, kayak saluran-saluran. Nah ini khusus biasanya berada pada otot jantung, ya, khusus biasanya berada pada otot jantung supaya dia mengantarkan informasi dari satu sel ke sel-sel yang lain. Nama lainnya adalah nexus. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih kurang jelas untuk tautan sel? Kalau untuk jaringan epitel itu jauh lebih banyak diterangkan di situ, ya. Jaringan epitel mungkin Dr. Celia dia terangkan di situ. Ada lagi? Ada lagi yang kurang jelas? Silahkan bertanya deh. Dari semua karakteristik ya, khas-khasnya saja, yang khas-khas saja. Tidak usah terlalu mendetail. Coba saya kasih ingat saja untuk sitologi pelajarannya ya, saya kasih lihat saja. Yang khasnya. Oke. Kalau untuk membran sel sudah kalian pasti tahu ya. Kalau membran sel itu ada lipid, lemak. Ini 3 macam, fosfolipid, kolesterol, glikolipid. Untuk fosfolipid kalian harus tahu strukturnya seperti ini. 1 kepala, 2 ekor, ya. Kemudian untuk kepalanya dia bersifat hidrofilik, polar. Kemudian ekornya dia bersifat non-polar, hidrofobik. Ya, ada bagian yang lurus, ada bagian yang bengkok. Yang bengkok ini merupakan asam lemak yang tidak bersaturasi, terdiri dari cis double bond. Kemudian untuk kolesterol itu dia struktur khasnya itu adalah ada yang dikenal sebagai rigid steroid ring. Itu untuk kolesterol. Nah ini yang membuat dia kaku dan membuat sel itu menjadi lebih stabil, karena kalau untuk fosfolipid biasanya dia lebih membayar ya. Dia berada di antara fosfolipid. Jadi ini kolesterol, kemudian ini ada fosfolipid. Kemudian untuk glikolipid dia tentu berada di bagian luar. Jadi kalian bisa bedakan untuk untuk lemak, fosfolipid sudah tahu 2 kepala dengan ekor. Kemudian untuk kolesterol itu struktur khasnya rigid steroid ring, kemudian berada di antaranya, di antara fosfolipid. Kemudian glikolipid berada di luar, ya, biasanya di luar permukaan sel yang berhubungan dengan cairan ekstraseluler. Kemudian molekul protein ada 2 tipe, protein integral atau transmembran, kemudian protein periferal, di mana protein satu molekul protein itu bisa dikelilingi oleh 50-100 molekul lemak. Kemudian ini gambarnya ya, kalau yang menembus 3 lapisan dari membran itu adalah apalagi
protein transmembran atau protein integral, sedangkan yang berada di bagian luar, duduk saja di bagian luar sehingga dia mudah terlepas, itu adalah protein periferal atau protein perifer. Dan ini perbedaannya antara protein integral dengan protein periferal, di mana kalau protein integral atau transmembran sudah tahu duduk menembus ketiga lapis membran sel, kemudian bagian hidrofobik itu melewati membran, berinteraksi dengan ekor hidrofobik dari molekul lemak pada bagian bawah dari lapisan dua lapis di layer. Kemudian kalau daerah hidrofiliknya itu dia terekspos pada bagian air di sisi membran sel, apakah di bagian cairan ekstraseluler ataukah di bagian sitoplasma. Sedangkan protein periferal dia pasti berada di bagian pinggir-pinggir, perifer di pinggir, berarti dia mudah terlepas dan tidak ada daerah hidrofobiknya karena dia berada di bagian pinggir. Jadi dia cuma ada bagian hidrofilik. Pada gambar ini sudah tahu ya? Iya, Dok. Tolong lihat gambar-gambarnya. Kalau ini tentu adalah fosfolipid, kemudian yang berada di antaranya ini adalah kolesterol, kemudian ini adalah protein integral. Sorry, jangan perhatikan yang merah ya. Saya copy paste saja tadi. Kemudian ini adalah glikolipid. Kemudian ini adalah protein periferal. Oke, ini adalah pengangkutan transmembran juga dengan menggunakan protein molekul. Bisa dia melalui pompa kah, atau melalui saluran, melalui reseptor, melalui suatu linkers, ataupun melalui sebuah enzim dan protein-protein struktural lainnya. Kemudian kalau karbohidrat ini hanya menyebutkan saja karena berbagai textbook juga tidak terlalu disebutkan tentang molekul karbohidrat ini. Ya, ada yang dikenal sebagai glikolipid, merupakan bagian yang bergabung dengan lemak, kemudian bergabung dengan protein atau glikoprotein. Kemudian pengangkutan transmembran pasti sudah tahu ya. Untuk pengangkutan transmembran ini yang difusi sederhana. Namanya juga sederhana, berarti molekul yang bersifat kecil-kecil saja ukurannya, kemudian molekul yang bersifat lipofilik yang bisa menembus membran sel, karena dia harus tembus dulu bagian hidrofobik ini di luar, di dalam ya. Kalau bagian luar kan hidrofilik, ini bagian dalam itu adalah hidrofobik. Jadi dia harus bersifat lipofilik untuk bisa menembus. Kemudian molekul yang nonpolar, tidak ada polaritasnya, tidak ada plus dan negatifnya. Kemudian biasanya pada bagian yang melakukan pertukaran oksigen CO2. Kemudian yang mediasi saluran, tentu dia harus punya saluran seperti ini ya, channel. Berarti yang lewat di situ adalah molekul yang masih kecil, kemudian molekul yang larut dengan air, kemudian ion-ion, terutama ini adalah ion-ion. Oke, jadi protein transmembran spesifik itu adalah berupa saluran. Sama juga dengan kalau mediasi carrier atau pompa, dia protein transmembran spesifiknya adalah pompa atau carrier. Di sini khusus yang molekul besar dan molekul yang larut dengan air. Kemudian kalau osmosis itu tergantung konsentrasi larutan. Jadi biasanya kalau osmosis itu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah, sehingga nanti akan terjadi keseimbangan dari konsentrasi. Kemudian ini untuk pemindah vesikel atau vesikular transport itu ada dua toh, ada endositosis dan ada eksositosis, di mana endositosis itu terbagi menjadi fagositosis, pinositosis, dan yang dimediasi oleh reseptor. Ini harus kalian tahu bagaimana proses mekanismenya. Silahkan ingat, baca, lihat kembali videonya. Pinositosis itu apa? Jadi kalian harus tahu perbedaannya ya. Kemudian ini apa-apa saja yang berperan di bagian endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Ada di video. Ada reseptor, ligan, kemudian ada protein, adaptor maupun klatrin, kemudian ada dinamin yang membuat vasokonstriksi pada bagian lehernya sehingga bisa timbul suatu vesikel yang coated vesikel ya, yang ada diselimuti oleh beberapa protein adaptor tersebut, kayak gitu. Kemudian
proses eksositosis dari dalam sel ke luar sel. Yang tadi sebelumnya adalah endositosis, dari luar ke dalam sel. Modifikasi membran sel, ingat, untuk modifikasi membran sel itu fungsinya adalah memperluas permukaan sel, ya, ataukah untuk melakukan pergerakan. Mikrofili dan silia berada pada bagian apikal sel, pada bagian lateral dan pada bagian basal itu ada proses interdigitasi atau basolateral fold atau lipatan basolateral. Oke, ini tadi saya sudah terangkan untuk tautan sel. Oke, sampai sini dulu untuk membran sel. Ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke sitoplasma. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke sitoplasma. Ya, untuk sitoplasma organelnya, semua macam organel. Oke, ya. Bubuk. Oke, kemudian ini semua karakteristiknya yang harus kalian tahu, ya. Untuk mitokondria bagaimana dan sebagainya, kita mengingatkan saja mitokondria. Mitokondria itu pewarnaan khususnya adalah Janus green, kemudian biasa dikenal sebagai granul Altman, kondriosom, kemudian jumlah mitokondria itu tergantung aktivitas sel. Kalau aktif pasti dia akan mitokondria banyak, sedangkan pada yang pasif dia mitokondrianya sedikit. Kemudian apalagi dia berada di bagian yang tergantung, ya, lokasi dari mitokondria itu tergantung fungsi sel. Misalnya kalau otot, karena otot itu dia berfungsi untuk melakukan kontraksi, maka dia berada di bagian miofibril. Miofibril ini fungsinya, kalian sudah belajar jaringan otot, belum di unit 2. Dia berada di antaranya. Kemudian sel-sel yang melakukan sintesis protein, dia akan berada di dekat dengan retikulum endoplasma. Sedangkan sel yang bersilia, tadi kalian sudah lihat kalau bersilia di bagian apikal sel, berarti dia berada di bagian apikal sel. Untuk siklus hidupnya pendek saja, sekitar 10 hari. Kemudian ini adalah gambar dari mitokondria. Kalian harus tahu yang mana yang membran sel, membran bagian luar, membran bagian dalam, kemudian yang mana yang krista, kemudian yang mana yang matriks. Oke? Ya, Dok. Kemudian yang menghasilkan ATP itu di bagian membran krista gitu. Ya. Ini fungsi dari mitokondria, ya. Dia berfungsi untuk mensintesis ATP. Itu sudah tentu kalian tahu, ya. Prosesnya saya tidak akan tanyakan karena ini adalah bagian dari biokimia. Selain itu adalah biosintesis steroid, kemudian oksidasi asam lemak dan sintesis asam nukleat. Kemudian retikulum endoplasma. Kalau untuk retikulum endoplasma itu kalian sudah tahu ada retikulum endoplasma kasar dengan halus. Perbedaannya adalah pada kasar itu tentu ada namanya ribosom. Ada ribosom, di mana ribosom itu berhubungan dengan ada yang dikenal sebagai riboforin. Riboforin ada pada retikulum endoplasma kasar. Fungsinya riboforin itu adalah sebagai perekat ribosom dengan retikulum endoplasma kasar. Tapi untuk ribosom itu tidak hanya ada pada retikulum endoplasma kasar, dia sebenarnya disintesis pada nukleolus, ya. Dia berada di bagian dalam untuk dikeluarkan ke luar sel. Jadi bisa juga menempel di bagian-bagian lain. Kemudian ya, ini bisa kalian baca sendiri. Kalau retikulum endoplasma halus itu tentu tidak pakai ribosom, tidak ada.
lamelnya berbentuk tubulus, kemudian berupa kantong-kantong atau sakus. Nah, ini adalah fungsi dari retikulum endoplasma. Ya, kalau untuk yang halus sebagai tempat sintesis lemak untuk metabolisme karbohidrat, sedangkan yang kasar itu untuk mensintesis protein yang melakukan sekresi, sintesis enzim untuk lisosom. Nanti dia berhubungan dengan fungsi aparatus Golgi, ada gambarnya. Pengangkutan, memindahkan molekul dari ruang sisterna dari satu bagian ke bagian lainnya sebagai tempat penyimpanan, kemudian untuk melakukan detoksifikasi obat maupun alkohol. Kemudian untuk aparatus Golgi, kalian harus tahu ini fungsi-fungsinya, ya. Modifikasi hasil sekresi, sintesis membran sel, proses sekresi, penghasil prohormon, dan deposit sekret. Ini semua tercantum pada gambar ini. Nah, kalian tahu kalau gambar ini sudah tahu pasti bahwa dimulai dari retikulum endoplasma kasar, kemudian dia masuk ke apalagi nih membran imatur daripada aparatus Golgi, kemudian sampai ke membran matur dan menghasilkan vesikel-vesikel. Ya, vesikelnya ini bisa akan menghasilkan granula sekretori ataupun bisa untuk menghasilkan membran sel. Kemudian lisosom. Nah, kalau untuk lisosom itu tentu kalian sudah tahu bahwa dia dihasilkan oleh aparatus Golgi. Kemudian banyak mengandung tipe-tipe enzim fungsinya untuk menghancurkan protein. Nah, dalam melakukan kerjanya dia terbagi menjadi 3, ya, 3, dan ada yang dikenal sebagai lisosom primer dan ada yang dikenal sebagai lisosom sekunder. Kalian bisa lihat di gambar ini. Kalian sudah tahu toh gambar ini harus kalian lihat kembali proses-prosesnya seperti apa. Yang jelas ini ada lisosom primer, kemudian yang ini ada lisosom sekunder. Kursornya kalian lihat yang putih ya, jangan yang merah. Yang sekunder yang bergabung dengan endosom yang berasal dari endositosis, kemudian berasal pinositosis ya, endositosis dari pinositosis, kemudian endositosis dari fagositosis, kemudian berasal dari autofagosom. Seperti ini ya, nanti akan bergabung. Peroksisom itu untuk menghasilkan enzim peroksidase. Oke, kemudian itu adalah organel-organel pada sitoplasma. Oke. Yang bermembran. Sampai di sini dulu sebelum saya masuk ke sitoskeleton. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jadi, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ke bagian sitoskeleton. Nah, sekali lagi kalau untuk sitoskeleton lebih ke ini ya, silakan lihat untuk ini yang saya sudah tunjukkan tadi. Silakan pelajari baik-baik untuk perbedaan antara mikrotubulus, mikrofilamen dengan filamen intermediate-nya, baik dari subunitnya, strukturnya, kemudian yang diameter ukuran-ukuran itu saya tidak terlalu tekankan kalian karena saya sendiri tidak hafal. Yang jelas subnya, protein monometernya, polaritas, stabilitasnya, lokasinya di mana, dan fungsi-fungsinya. Kemudian kalian kenal untuk filamen intermediate atau filamen sedang itu ada beberapa tipe, ya. Tipe-tipe filamen sedang itu ada 6 kelas. Kelas 1 dengan 2 adalah keratin, 3 vimentin dan vimentin light, neurofilamin 4, 5 lamin, kemudian filamen bidet itu ada 6. Masing-masing itu punya protein filamen seperti ini. Misalnya sitokeratin, baik alfa asid dengan asam dengan basa itu ada pada semua epitel. Ya Allah. Kemudian vimentin ada pada sel-sel mesenkimal dan sel-sel neuroektodermal, desmin pada sel-sel otot yang berada sama-sama terdapat bersama dengan nestin, sinemin, paranemin, kemudian berbagai sel-sel yang berada di neuron itu di glia fibrillary acidic protein, kemudian neuron periferal itu periferin, neurofilamin dan sebagainya, ya, kayak gitu. Pada sel-sel yang memiliki inti
pokoknya semua sel yang punya inti sel itu ada protein yang dinamakan sebagai lamin, protein sedang yang dinamakan sebagai lamin. Ini juga ada di bagian nukleus ya. Kemudian kalau untuk yang pada lensa mata itu ada dua protein. Oke. Jadi itu saja untuk sitoskeleton. Sebelum lanjut ke nukleus, ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Tidak ada, Dok. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke nukleus. Ya, nukleus atau inti sel. Kalau nukleus atau inti sel ini tiga hal, membran nukleus, kromatin, dengan nukleolus. Untuk membran nukleus itu tentu kalian sudah tahu ada membran luar, membran dalam, yang mana kemudian ada yang dikenal sebagai ruang perinuklear atau perinuklear space, kemudian ada juga nuklear core, kemudian ada juga nuklear core complex. Untuk membran dalam juga ini tadi nuklear lamina ya, nuklear lamina yang terdiri dari protein lamin tadi. Nah, ini yang berfungsi untuk mengikat kromatin. Kemudian ini proses pembentukan dari pembentukan kromatin mulai dari DNA hingga ke bagian terbentuknya kromosom. Ini adalah kromosom yang ada pada metafase. Kemudian untuk kromatin terdiri dari dua tipe, heterokromatin dengan eukromatin, di mana heterokromatin itu ada 3 tempat, apakah dia berada di bagian margin, bagian pinggir-pinggir, apakah dia tersebar di bagian apalagi di tengah-tengahnya, bukan di tengah yang tersebar ya, itu disebut karyosom, ataukah berada di bagian pinggir-pinggir yang dikenal sebagai nuclear association chromatin. Kemudian eukromatin, bedanya dengan heterokromatin itu kasar, kemudian eukromatin itu halus dan tersebar. Ya, kemudian heterokromatin basofilik kuat, sedangkan eukromatin itu basofilik lemah. Nah, ini bentuk dari kromosom. Ini adalah gambar-gambar karyotype. Kalian sudah bisa lihat bahwa pada kromosom pada manusia itu ada 46 kromosom, 23 pasangan homolog. Ya, kromosom ke-23 itu adalah kromosom seks, bisa menentukan perempuan ataukah dia perempuan XX ataukah XY itu adalah laki-laki. Kemudian nukleolus itu adalah anak inti sel. Ya, kalau satu itu adalah nukleolus, kalau nukleoli itu adalah lebih dari satu. Nah, ada 3 morfologi dari nukleolus. Apakah dia berada di bagian pinggir-pinggir, itu terdiri dari itu adalah dikenal sebagai fibrillar center, merupakan bulatan DNA. Kalau kemudian ada ini yang dikenal sebagai fibrillar center. Kemudian yang ini yang lebih gelap itu adalah fibrillar material yang mengandung ribosom RNA. Kemudian granular itu yang tampak lebih padat itu. Ingat, untuk fungsi dari nukleolus adalah mensintesis ribosom RNA. Kemudian kita lanjut ke siklus sel. Kalau siklus sel silahkan nonton videonya lagi. Yang saya tekankan sekali lagi, lihat untuk siklus selnya. Ada interfase terbagi menjadi G1. Nggak usah lihat ini ya. Buset, 102 slide dong. Ingat saja bahwa dia ada G1, S, dan G2. Kemudian lanjut ke fase mitosis. Ada juga disebut sebagai genol. Genol itu kalau misalnya sudah terdiferensiasi secara terminal, secara tidak bisa lagi terdiferensiasi terus-menerus, dia masuk ke genol. Biasanya itu adalah sel-sel neuron. Ya. Nah, ini tiap-tiap fase dari mitosis itu harus kalian tahu juga. Kalau itu kayaknya saya tidak usah terangkan lagi karena sudah dipelajari baik-baik pada saat praktikum ya, mirip-mirip saya saat praktikum. Cuma ini di teorinya. Sekali lagi ingat checkpoint. Checkpoint itu hanya ada di 3 tempat.
yaitu di antara G1 dengan S, antara G2 dengan M, dan pada bagian M itu sendiri. Kalau untuk G1 sama S itu untuk menyiapkan replikasi DNA, kemudian harus tahu apakah sel ternutrisi, kemudian DNA-nya intak atau tidak. Kemudian dari G2 ke M itu untuk sebelum masuk ke mitosis harus dicek pos pemeriksaannya, apakah DNA sudah terduplikasi atau terreplikasi. Kalau sudah, silakan masuk ke fase mitosis. Kemudian yang ketiga adalah pada bagian M itu sendiri, apakah sudah terjadi proses pemisahan kromatid untuk mempersiapkan terjadinya proses sitokinesis. Sitokinesis itu terjadi pada fase telofase. Oke. Nah, ini mitosis sudah tentu tahu toh, interfase semuanya jelas. Membran sel jelas, nukleus jelas. Ya, ini ini membran sel, ini membran sel dan membran inti sel, kemudian ini adalah nukleus. Heterokromatidnya kelihatan, sitoplasmanya jernih. Kemudian ini profase itu masa-masa kondensasi, masa-masa pemadatan dari kromatin, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini tampak adanya kondensasi dari kromatin, dia sudah menjadi pendek dan padat. Kemudian ingat di sini ada yang dikenal sebagai profase pada bagian akhir atau dikenal sebagai prometafase. Di sini sudah terbentuk adanya kinetokor, ya. Kinetokor itu melekatkan kromosom pada spindle mitotik. Sudah mulai terbentuk juga mitotik spindle yang nanti akan ditarik ke bagian kutub yang berlawanan. Kalau untuk metafase sudah ini kromosomnya berada di bagian tengah dari lempeng ekuatorial, ya. Biasa ini dikenal sebagai lempeng metafase. Fase ini biasa dikenal sebagai monoaster, seperti ini. Kemudian anafase dari yang di tengah dia akan tertariknya itu karena banyak hal, ditarik oleh mitotik spindle. Kemudian ada juga yang menarik yang dikenal sebagai motor kinein. Kemudian pada saat anafase, protein kohesinya sudah mulai rusak, jadi tidak ada nih pelekatnya, sudah tidak ada pelekat, dia ditarik lagi, maka dia akan terjadi kromosom itu akan pindah ke bagian ke pinggir-pinggir, ya, untuk yang berlawanan seperti pada gambar ini. Ini dikenal sebagai diaster. Kemudian telofase ini ada telofase awal dan telofase akhir. Ingat bahwa ini ada yang proses yang dikenal sebagai sitokinesis. Sudah ada pembelahan dari membran sel di sini. Ini sudah pembelahan membran sel yang sudah sempurna. Nah, perbedaannya harus kalian tahu mitosis dengan meiosis, ya. Ingat untuk fase-fase dari mitosis, siapa tahu ada dikeluarkan salah satu fase dan disuruh tanya kira-kira fase apa ini. Nah, kira-kira sudah tahu toh fase-fasenya? Kalau ditanyakan untuk fase-fasenya sudah tahu, ya? Ini juga biasa di praktikum ditanyakan, pada saat teori juga ditanyakan. Saya terlalu cepat, ya? Karena disuruh terangkan seharusnya 3 jam, disuruh terangkan dalam 1 jam. Susah toh? Oh, 3 jam kah? Saya cuma memberitahu intinya saja, ya. Kalau sudah ngantuk sekali loh. Oke. Kemudian untuk meiosis, kalau meiosis ini hampir sama prosesnya dengan mitosis, tetapi di sini ada 2 fase, meiosis 1 dengan meiosis kedua. Kenapa? Dan terutama untuk meiosis itu adalah untuk menghasilkan variasi genetik. Ada 4 nanti yang dihasilkan. Toh ada 4 yang berlawanan. Kalian lihat gambarnya saja. Ini gampang sekali sebenarnya. Kalau kalian lihat gambarnya, itu akan gampang. Kenapa sebenarnya bisa terjadi variasi genetik? Itu karena ada tiga fase tambahan. Ada yang dikenal sebagai pairing dari kromosom homolog atau pasangan. Kemudian ada yang dikenal sebagai sinapsis. Pada saat terjadi sinapsis itu adalah kalau di textbook itu association, ya, association. Ya, dalam hal ini adalah terjadi saling berikatan. Pada saat terjadi saling berikatan itu terjadi crossover, penyeberangan. Nah, sama dengan gambar ini tuh kalian sudah bisa lihat.
Dia akan mencari, kalau ini yang merah ini adalah maternal, ibu-ibu punya. Kalau yang biru adalah paternal, bapak-bapak punya. Dia akan mencari kromosom homolognya. Setelah ini terjadi proses asosiasi, dia saling berdempet. Nah, nanti pada saat nomor 3 ini terjadi namanya proses crossover. Proses crossover itu kalian bisa lihat ini toh sudah terjadi persilangan. Jadi dia akan saling memberikan bagiannya. Nah, ini yang membuat terjadinya variasi genetik. Nah, terakhir itu akan terjadi rekombinasi. Nah, ada 5 fase, 5 tahap, dari leptoten, zigoten, parkiten, diploten, sama diakinesis. Ini masing-masing yang bisa lagi nonton, bisa lagi nonton. Nah, ini yang bedakan mungkin di sini ya, untuk metafase 1, meiosis 1, metafase 1, ini ada double kromatid. Kalau misalnya di mitosis itu cuma ada satu saja pada saat terjadi di lempeng ekuator dan pada saat terjadi pemisahan di anafase. Ini double key, dua kromatid, satu kromosom ada 2 kromatid. Kalau di mitosis cuma ada satu kromatid saja. Kenapa harus 2? Karena dia harus melewati proses meiosis kedua. Kalau meiosis kedua dia sudah terpisah lagi. Jadi tadinya hanya ada 2, nanti dia jadi 4. Nah, ini perbedaannya antara sperma dengan spermatozoa dengan ovum. Kalau spermatozoa itu semua akan dihasilkan 4 jadi 4. Kalau misalnya ovum itu hanya ada satu yang berhasil survive, ya, 3-nya itu mati karena dia tidak mendapat sitoplasma yang cukup. Dia menjadi polar bodies. Kematian sel gampang saja, nekrosis itu adalah patologi. Ada trauma baru dia terjadi nekrosis, ya. Apoptosis itu dia bunuh diri, suicide ya istilahnya, kematian sel yang terprogram. Nah, kalau untuk nekrosis itu dua karakteristik utama, pembengkakan sel dan lisis, ya, pembengkakan sel dan terjadi lisis sel. Nah, ini dia untuk nekrosis. Nekrosis itu terjadi trauma. Kemudian karena adanya trauma, maka semua cairan sel itu masuk ke dalam selnya. Karena cairan selnya masuk ke dalam selnya, maka selnya itu akan membengkak dan membuat organel-organelnya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian disertai dengan karena bengkak penuh di dalam, maka membran selnya itu akan pecah. Ya, kemudian terjadi pecahan sel yang dikenal sebagai disintegrasi dan inflamasi pada sel-sel tersebut. Nah, kalau kalian bandingkan dengan apoptosis itu banyak. Tadi kan hanya 2 toh. Kalau apoptosis fragmentasi DNA dulu, kemudian terjadi penurunan volume sel, langsung saja di sini ya. Kemudian terjadi penurunan volume sel, kemudian terjadi membran yang melepuh. Sebelumnya ada mitokondria tidak berfungsi dengan baik, ini dikenal sebagai membran Blebby. Kemudian terjadi pembentukan apoptosis baris atau badan-badan apoptosis. Oke, cepat nih, waktuku juga sudah habis. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada yang kurang jelas lagi? Sudah jelas. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke saya ya. Bisa tanya ke saya melalui WA, kalau saya bisa jawab, saya akan jawab.